Selamat malam kawan-kawan sekalian. Hari ini tentu kita berjumpa lagi. Kita berjumpa kembali dalam bercakap-cakap. Apa yang kita cakapkan hari ini? Wow, ngeri. Ini kejadiannya di Medan, Sumatera Utara, di mana seorang dokter memohon kepada pemerintah setempat atau yang akan menjadi calon pemerintah setempat untuk mendapatkan obat. Ngeri nggak? Obat tak ada hari gini. Ai mak, mati lawak nih bah. Hari gini tidak ada obat. Aduh, mau pakai bahasa apa lagi ya? Hari ini tidak ada obat. Itu terjadi di Rumah Sakit Pringadi Medan. Rumah Sakit Pringadi Medan itu. Waduh, luar biasa sekali nih. Nah, ini dia nih. Itu ditulis di situs Medan 1. Medan 1 menulis bahwa ada warga, ada dokter yang meminta dalam videonya, meminta agar Pemda Medan dan akan calon menjadi gubernur Sumatera Utara untuk menyediakan semacam obat. Nah, ini dia orangnya. Tengok nih, ha. Ngeri nggak nih? Ini Medan 1 nih, website keterbuka di Medan yang layak dipercaya. Tuh, iya kan? Aduh, ini tidak boleh terjadi, Bu. Ngeri kali ya. Pucat awak. Nah, itu dia juga mengatakan dalam Instagram di media mengatakan, nah ini dia nih. Nah, ini dia. Tuh kenapa keren? Karena nggak ada obat. Tolonglah Pak Bobi, Bapak maju pilgub ini, tolong beresin rumah sakit. Aduh, pening kali kepala aku coba. Seorang dokter paru RSUD Pirngadi. Itu dia. Seorang dokter paru sampai pasiennya meninggal 2 orang karena tak ada obat. Alamak, macam penjajahan saja lah pula. Zaman penjajahan saja itu ada obatnya. Ya paling tidak obat herbal lah. Ini tak ada. Mau cari herbal di mana di kota Medan yang sekarang sudah padat banjir pula lagi. Alah, ngeri. Inilah kita minta ke depan supaya pemerintah tidak hanya ikut pilkada saja, tapi benar-benar memperhatikan nasib rakyat. Begitu loh. Jadi pemimpin ya mungkin tidak hanya di Medan saja, di daerah lain, ya di Papua, di Kalimantan, di Sumeneb, di Jawa Timur, mungkin di Jakarta juga ada. Nah, inilah kita ngeri kali ya, hawa ini pusing kepala namanya, menetes air mata. Ngeri gak? Ngeri kan? Cak, minumlah kita dulu ah. Kita sedot dulu ini, sedap kali ya. Jadi kalau kita pikir-pikirlah pula ya, masa pula bisa jadi begitu? Dokter yang setiap waktu mau memeriksa kita sebagai dokter kesehatan kita mengatakan tidak ada obat. Aduh, kalau aku pikir mungkin ada obat. Tidak mungkin tidak ada. Di sana, dimanapun, di tempat pelosok, itu sudah ada yang namanya apotik. Ini di kota Medan, yang konon katanya, iya mak ya, itu 3 kota terbesar di Indonesia. Ay majang, ngeri kali lah pula kenapa bisa begitu. Tapi kurasa pun Medan udah tak layak lagi dibilang kota Medan yang nomor 3 terbesar. Nggak bisa lagi. Apa alasannya coba? Gedung kesenian tak punya. Sikit-sikit banjir. Tapi sudahlah, kita tidak bicarakan kota Medan.
kita membicarakan bagaimana kesehatan di negeri ini benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, dilapuk ya. Alamak, kasihan kali lah itu Jang yang meninggal 2 orang itu ya. Saya minta kepada Pak Dokter yang masih muda ini supaya sabar, supaya senantiasa terus memberikan apresiasi, bukan apresiasi, memberikan dorongan, meminta, memohon kepada pemerintah daerah. Mungkin barangkali pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan mohon dicek kebenaran berita ini. Langsung tanganin. Jangan dikit-dikit ditegur baru bergerak. Kan banyak itu orang kesehatan. Memang kementerian aja kan ada, dirjennya ada ininya. Alamak, ngeri kali, macam belum merdeka Jawa. Kalau tahun 46 zaman Bung Karno mungkinlah susah obat. Ini sudah 79 tahun kita merdeka, masih tidak punya ada pula obat. Alamak, pusing kali kepala awak, puyeng kepala awak, pusing ketar medan itu, pusing 7 keliling. Tapi apapun ceritanya, kejadian ini semogalah tidak pernah terjadi lagi di negeri Kemah Ripah Lokinawi ini, di negeri Indonesia ini. Janganlah pula lagi itu terjadi ya. Semoga segala pihak dapat membantu masalah obat, tidak hanya di Kota Medan, tapi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Inilah harapan kita supaya ke depan Indonesia sehat. Tidak hanya Indonesia emas, tapi Indonesia sehat, itu yang paling penting. Kalau Indonesia tak sehat, bagaimana mendapatkan emas? Itulah. Ini hari itu dulu cakap kita. Oke? Terima kasih.